Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Ya, terima kasih kepada santri semuanya yang masih bisa menghadiri ABM di pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh santri dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita mulai pembahasan pagi hari ini. Pada pertemuan sebelum UTS sudah kita bahas yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda tersebut, pemuda-pemuda berjanji atau berikrar dengan 3 janjinya. Yang pertama, yang berkaitan dengan atau pemuda mengakui bahwa bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maksudnya di sini berarti berbangsa yang satu. Bangsa kita kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ratusan suku bangsa. Yang semenjak tanggal 28 Oktober 1928 mengaku hanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia saja. Tidak ada lagi bangsa-bangsa yang ratusan bangsa tadi itu berdiri sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Terus ikrar yang ketiga, terjadi yang ketiga yang diucapkan adalah mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia inilah menjadi bahasa yang resmi dari bangsa kita. Bahasa Indonesia digunakan dalam skala nasional, khususnya pembicaraan skala nasional, dan begitu juga menjadi pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena di dunia pendidikan tidak semua santri atau peserta didik itu berbangsa atau terdiri dari berbagai macam bangsa di situ. Mungkin ada yang berbangsa Jawa atau suku Jawa, Sunda, Maluku, Papua, Palu, dan lain sebagainya. Makanya di dunia pendidikan pengantarnya adalah menggunakan bahasa Indonesia biar semua memahami apa yang disampaikan oleh pengajarnya atau oleh gurunya tersebut atau oleh ustadznya tersebut. Nah, itu ikrar yang diucapkan oleh pemuda pada saat itu. Nah, untuk pembahasan kali ini kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya di halaman 105 di situ, mengenai semangat perjuangan pemuda dalam merebut perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tadi sudah saya singgung apa yang dinamakan dengan pemuda. Nah, pemuda di situ menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
tentang kepemudaan. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang menunjukkan atau yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Nah, itu definisi pemuda menurut undang-undang tersebut. Jadi, anak-anak sekalian yang masih duduk di kelas 2 belum dikatakan pemuda karena umurnya masih di bawah 16 tahun, mungkin masih dikatakan anak-anak kan. Nah, berdasarkan definisi pemuda tersebut, banyak para pemuda yang berguguran atau yang menjadi pahlawan pada saat merebut kemerdekaan. Salah satu contohnya di situ ada W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Nah, beliau seorang musisi berarti ya, yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan atau dinyanyikan pada saat kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, beliau dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1905 di Purworejo dan meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938. Nah, berarti beliau usianya sangat muda sekali, yaitu sekitar 35 tahun. Nah, terus selain W.R. Supratman ada juga Chairil Anwar. Nah, siapa Chairil Anwar? Chairil Anwar adalah seorang puisi atau puitis. Dia puisinya terkenal dengan judul Kerawang, Bekasi, dan Aku. Nah, itu puisi ini sangat terkenal. Nah, beliau juga meninggal pada usia yang sangat muda atau relatif lebih muda daripada W.R. Supratman tadi. Nah, kurang lebih beliau umurnya hanya 27 tahun, jadi sangat muda sekali. Terus yang selanjutnya ada Walter Mangonsidi. Siapa itu Walter Mangonsidi? Walter Mangonsidi adalah beliau pahlawan nasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau dilahirkan di Manado pada tanggal 14 Februari 1925. Dan wafat juga atau beliau juga meninggal pada usia yang relatif sangat muda lagi, sekitar 24 tahun umurnya. Jadi pemuda-pemuda tersebut dengan gigih berebut kemerdekaan bangsa kita. Pada saat peristiwa Sumpah Pemuda tadi, negara kita belum merdeka dan masih kondisi dijajah oleh Belanda pada saat itu. Nah, contoh yang berikutnya di situ ada I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai ini kelahiran di Bandung pada tanggal 30 Januari 1917. Dan dia juga seorang pahlawan nasional yang ikut
di Kepulauan Bali pada saat itu. Makanya terkenal akan perjuangannya disebut dengan perjuangan Puputan. Kenapa dikatakan perjuangan Puputan? Karena perjuangannya perjuangan secara habis-habisan. Karena pada saat itu posisi negara kita sudah merdeka. Dan perang Puputan itu terjadi pada tanggal 20 November 1946. 1 tahun lebih setelah negara kita merdeka, Belanda masih menduduki atau masih bercokol di negara kita, belum rela atau belum ikhlas melepaskan negara kita. Makanya para tentara-tentara masih berjuang pada saat itu. Nah, itu beberapa contoh-contoh yang berkaitan dengan pemuda. Jadi pemuda itu harus mempunyai semangat atau mempunyai keinginan atau cita-cita yang sangat tinggi. Tidak boleh seorang pemuda itu bermalas-malasan. Nah, dalam Sumpah Pemuda tersebut, di situ ada beberapa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air. Nah, tadi sudah disinggung bahwa yang namanya bangsa adalah penduduk atau masyarakat atau warga negara yang menempati atau yang mendiami sebuah negara. Sedangkan tanah air adalah tempat di mana penduduk tersebut berdiam diri atau mendiami tempat tersebut. Nah, terus yang kedua, persatuan. Persatuan semenjak peristiwa Sumpah Pemuda di situ sudah mulai muncul, sudah mulai muncul. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Semua menyatakan bersatu untuk meraih kemerdekaan. Nah, dengan bersatu, alhamdulillah negara kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Agustus 1945 tadi. Nah, nilai luhur yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban ini artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Nah, rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan persatuan. Makanya tadi para pejuang-pejuang tadi rela berkorban, biarpun yang dikorbankan tidak tanggung-tanggung. Itu apa? Masalah jiwa dan raganya. Nah, nilai luhur yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Pemuda harus mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu
rasa tadi, rasa memiliki sebuah negara atau sebuah bangsa tersebut lebih ditonjolkan atau lebih diutamakan. Nah, para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Terus nilai yang berikutnya di situ dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, ini mungkin kalau sekarang yang lebih sulit ya, dapat menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Karena pada saat itu apa? Negara kita posisinya masih dijajah, terus masing-masing wilayah atau masing-masing daerah ingin atau berjuang untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Dengan adanya Sumpah Pemuda tadi, maka apa? Rasa perbedaan-perbedaan, baik perbedaan suku, agama, rasa, antar golongan itu dihilangkan sementara atau disisihkan dulu. Tidak lagi memandang atau melihat, wah, itu orang Jawa berarti orang Jawa, atau orang Sunda berarti orang Sunda, orang Batak orang Batak. Tapi semua perbedaan-perbedaan tersebut ditampung menjadi satu. Nah, pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. Terus yang berikutnya semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan ini merasa apa? Kita satu saudara karena senasib sepenanggungan sama-sama menjadi bangsa yang bekas jajahan dari kerajaan Belanda tersebut. Rasa persaudaraan ini semakin terasa saat terjadi atau saat adanya rasa persatuan dan kesatuan tadi. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dan yang terakhir, dari nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tadi meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti saling membantu satu sama lain. Karena ada ibarat atau ada pepatah yang mengatakan apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kalau nggak salah. Jadi kalau ada pekerjaan yang berat, kalau kita kerjakan bersama-sama, insya Allah menjadi pekerjaan yang sangat ringan. Jangan sampai pekerjaan berat dikerjakan sendirian, maka yang ada hanya apa? Hanya capek dan capek. Itu beberapa nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ya, kita silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu pembahasan. Nah, pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pemuda zaman perjuangan dengan pemuda zaman sekarang ada sedikit perbedaan tugas dan fungsinya. Kalau zaman dahulu berarti semua pemuda dengan gigih atau memperjuangkan atau merebut kemerdekaan dari jajahan negara Belanda. Tapi kalau pemuda zaman sekarang berarti mengisi atau menjaga kemerdekaan tersebut. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah kita raih dengan susah payah diambil alih oleh negara lain, karena ya sudah banyak contoh-contoh yang ada di negara kita sekarang ini. Negara kita secara de jure atau de facto sudah berdaulat penuh dari kerajaan Belanda, tapi kenyataannya mungkin di permasalahan sistem perekonomian negara kita masih dijajah, belum berdaulat penuh karena masih ada campur tangan dari negara lain atau negara kita masih bisa dikendalikan oleh negara lain, khususnya di bidang perekonomian. Padahal negara kita asas perekonomiannya adalah asas Pancasila yang perekonomiannya untuk kemakmuran warga negara atau asas gotong royong tadi. Tapi kenyataannya yang berkuasa di negara kita adalah para kapitalis atau para pemuda. Siapa yang mempunyai banyak modal, itulah yang akan atau yang menjadi penguasa di negara kita ini, khususnya di bidang perekonomian. Nah, setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, nah, pemuda tersebut memiliki beberapa hal. Yang pertama, potensi. Potensi di situ merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Pemuda itu harus mempunyai potensi. Potensi tadi apa? Potensi tadi ada yang potensinya sudah diwujudkan, ada potensi yang masih harus digali. Nah, mungkin para santri kelas ini berarti potensinya masih harus digali karena belum dimunculkan, belum muncul. Jadi harus digali potensi-potensi tersebut, kemampuan tersebut, kira-kira kemampuan di bidang apa. Nah, selain potensi di situ ada tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Jadi orang yang tanggung jawab berarti orang tersebut sadar akan apa yang dia perbuat.
terkait yang sudah dibuat atau yang akan diperbuat akan datang. Dengan kesadaran tersebut berarti kita harus berani bertanggung jawab. Jangan sampai kita berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Kalau kita berani berbuat tidak berani bertanggung jawab berarti kita tergolong atau termasuk dalam orang-orang yang tidak sadar tadi, yang tidak berani bertanggung jawab. Nah, selain tanggung jawab, di situ ada hak. Apa itu hak? Ada yang tahu apa pengertian dari hak? Ya, baik. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau yang harus dituntut oleh diri kita, oleh setiap warga negara. Nah, selain hak tadi ada juga kewajiban. Ini antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Jangan sampai kita lebih mendahulukan hak, terus tanggung jawab kewajibannya itu dilalaikan atau ditinggalkan. Nah, tadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita tunaikan atau kita laksanakan atau kita jalankan. Kira-kira seorang santri hak dan tanggung jawab ini adalah apa? Haknya tadi mendapat pendidikan atau pengajaran yang baik dan benar. Nah, kewajibannya berarti seluruh santri atau setiap santri harus mengikuti KBM yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Nah, semasa pandemi KBM-nya dari jam 7:30 sampai jam 11-an, berarti diikuti dari jam tersebut sampai berakhir. Jangan sampai tadi hanya haknya saja, menuntut haknya tapi tidak pernah berada di dalam kelas pada saat-saat KBM. Nah, yang berikutnya adalah karakter. Nah, pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Pemuda harus mempunyai sifat-sifat seperti itu. Tantangan berarti pemuda tadi harus menyukai tantangan, jangan sampai ada tantangan malah menghindar, apalagi belum melangkah atau belum maju sudah lari duluan. Nah, kreatif berarti kita dituntut kreativitas kita. Bagaimana kita harus kreatif? Berarti tadi kreatif tadi yang berkaitan dengan potensi tadi. Potensi yang kita miliki harus kita gali, kira-kira potensinya di bidang apa. Itu harus kreativitas kita dikeluarkan. Nah, bekerja keras berarti kita jangan bermalas-malasan. Apalagi seorang santri, banyak tuntutan yang menjadi kewajiban seorang santri. Sebenarnya itu berarti harus dipenuhi. Jangan sampai kita bermalas-malasan gitu ya, bermalas-malasan. Nah, yang berikutnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri berarti mengaplikasikan atau menempatkan dirinya sesuai dengan
kemampuan yang ada di dalam dirinya. Jadi potensi kita potensi apa, terus kita aplikasikan. Adanya kita punya bakat-bakat terpendam, bakatnya menjadi seorang apa, kreator bidang apa gitu ya. Terus itu kan berarti harus kita aktualisasikan atau kita terapkan atau kita aplikasikan biar potensi tadi tidak terpendam begitu saja. Nah, aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi yang berkaitan dengan mungkin cita-citanya menjadi seorang TNI, ya Polri atau pegawai negeri sipil yang lainnya. Ya. Berarti diwujudkan cita-cita atau diaktualisasikan keinginan-keinginan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah cita-cita. Cita mungkin semua santri mempunyai cita-cita. Cita-cita boleh setinggi langit. Nah, cita-cita kan adalah keinginan-keinginan yang harus dicapai pada masa yang akan datang. Cita-cita tersebut biasanya pada saat waktu kecil kan sering ditanya oleh teman-teman atau oleh orang tua atau siapapun, cita-citanya ingin menjadi apa? Nah, kebanyakan menjawab menjadi seorang dokter, seorang pilot, mungkin TNI atau bahkan menjadi presiden. Nah, kalau keinginan menjadi presiden berarti apa?